Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channelnya Dek Brade, channelnya hobi dan edukasi. Dimana di video ini saya akan mencoba mengisi playlist saya, yaitu playlist edukasi. Dan di video kali ini saya mengajak sahabat semua untuk belajar bareng, membahas tentang median, kuartil, desil, dan presentil untuk data berkelompok. Tapi sebelumnya seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tak kurang satu apapun. Dimurahkan rezekinya, ditolak segala balainya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Untuk bahasan median, kuartil, desil, dan presentil, di sini sebetulnya ada 4 bahasan, tapi untuk keempat bahasan ini hampir semuanya apa istilahnya ya, mirip gitu ya. Artinya median, kuartil, desil, dan presentil tersebut untuk data berkelompok kita cukup menggunakan satu formula saja atau satu rumus saja. Di sini ada median, kuartil, desil, dan presentil. Tapi sebelumnya kita harus paham terlebih dahulu apa itu median, kuartil, desil, dan presentil. Sebagai gambaran, untuk median itu sebuah data terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian data dibagi menjadi 2 bagian. Berarti sebuah data itu dibagi menjadi 2 bagian. Berarti dalam sebuah data akan ada satu median. Kemudian di kuartil juga sama, sebuah data harus diurutkan terlebih dahulu, kemudian data tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Berarti dalam kuartil ada 3 kuartil. Ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kemudian desil pun sama, tapi desil dibagi 10, berarti ada 9 desil. Dan presentil dibagi 100, ada 99 presentil. Misal sebagai logika saya megang sebuah ballpoint. Untuk median berarti kita cukup membagi pensil ini menjadi 2 bagian yang sama panjang. Sini ke sini, berarti mediannya ada di sini, di tengah-tengah. Penghubung antara bagian 1 dan bagian 2 di sini berarti ini disebut dengan mediannya, tengah-tengahnya. Begitupun dengan kuartil. Kuartil juga sama. Data dibagi 2, kemudian data di bawah median, berarti di bawah median di sini. Ini juga dibagi 2 lagi menjadi 2 bagian yang sama panjang. Berarti bagian sini sebagai kuartil 1, sini sebagai kuartil 2, kemudian data yang ini pun sama dibagi 2 lagi sama panjang, ini kuartil 3. Desil dan presentil juga sama seperti itu. Nah, untuk mengetahui median, kuartil, desil, dan presentil, kita coba logikakan atau munculkan sebuah rumus untuk rumus kuartil saja ya. Untuk rumus kuartil, nanti desil dan presentilnya atau mediannya kita tinggal merubah-rubah sedikit saja. Pada dasarnya ini sama semuanya, rumusnya, formulanya sama. Untuk formula kuartil di sini ada QI sama dengan TB ditambah I per 4 kali N dikurangi FK per FQI kali P. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu rumus-rumus ini itu isinya apa saja. QI, I di sini berarti ini menunjukkan kuartil keberapa gitu. Kuartil ke-1, kuartil ke-2, kuartil ke-3. Maka di sini tinggal mengganti I-nya dengan 1, 2, 3. QI ke-1 misalkan kuartil 1, maka I-nya ganti dengan 1. Setiap I yang ada di sini ganti dengan 1 kalau ditanyakan kuartil 1. Kalau ditanyakan kuartil 2, maka semua I di sini ganti dengan angka 2, kuartil kedua. Begitupun dengan kuartil ketiga.
Kemudian TB. TB itu tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas. Dimana kita harus tahu bahwa untuk mengambil tepi bawah kelas itu diambil dari batas bawah kelas dikurangi 0,5. Nanti di contoh kita coba explore ya. Kemudian di sini ada FK. FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas ke I. Juga sama nanti di contoh supaya lebih jelas ya. Kemudian FKI, frekuensi kelas ke I. Frekuensi si kuartil tersebut. Misalkan kuartil 1, maka frekuensinya berada di mana gitu. Kemudian P, interval kelas, dan N, banyaknya data. Nah, ini untuk formula kuartil. Sedangkan untuk median, desil, dan persentil, kita tinggal membagi, kita tinggal mengganti inisial ininya saja, kemudian tinggal mengganti ininya saja. Misalkan di sini kita akan mengetahui atau mencari median, maka ini tinggal diganti saja. Median biasanya dinotasikan dengan ME gitu ya, ME gitu. Tapi tanpa I kalau median, karena median itu cuma satu. Kalaupun mau diganti satu ya tinggal silahkan diganti saja. I-nya sama satu. Kemudian karena median itu dibagi 2, berarti di sini pembaginya pakai 2, berarti I dibagi 2 gitu. Kali N. Kali banyaknya data dikurangi sama kesininya. Ininya juga sama, FKI berarti ini diganti sama frekuensi median tersebut kali P sama. Kemudian desil tinggal mengganti Q ini sama inisial desil, D misalkan, DI. Nah ini 4-nya ganti dengan 10. Karena desil itu dibagi datanya menjadi 10 bagian sama besar atau sama besar atau sama panjang gitu. Maka I per 10. Ininya juga sama, FDI gitu ya, bukan FKI. FDI, frekuensi desil ke I. Mesinnya sama semua. Termasuk presentil juga. Q-nya tinggal diganti saja inisial Q-nya sama P. Presentil kan, presentil ke I. Dan 4 ini ganti dengan 100. Dibagi 100, I per 100 gitu. Nah, supaya lebih paham, kita contohkan satu contoh. Di sini saya sudah menuliskan, diketahui di sini misalkan nilai gitu ya, nilai ulangan matematik atau nilai apalah gitu, nilai dengan interval kelasnya 10 sampai 14 itu frekuensinya ada 7, 15 sampai 19 ada 8, 20 sampai 24 ada 18, 25 sampai 29 ada 11, dan seterusnya ke sini sampai yang terakhir 35 sampai 39 itu ada 6. Nah, di sini sebetulnya kalau di soal itu biasanya hanya ada 2 kolom seperti begini, nilai sama frekuensi, tapi sengaja saya langsung tambahkan di sini sigma F atau kumulatif frekuensinya. Di sini 7, kemudian 7 ditambah 8 itu dapatnya 15, 15 tambah 18 33, dan seterusnya ke sini 54 tambah 6 60. Ini nanti akan berfungsi di menjalankan formula tadi ya, di rumus tadi. Nah, dari data tersebut yang ditanyakannya yang pertama median, yang kedua Q1, Q2, dan Q3, yang ketiga desil ke-8, dan yang keempat presentil ke-60. Dari satu soal tersebut ditanyakan ada 4 pertanyaan, atau 4 soal, kemudian di nomor 2 ada 3 soal, ada 3 pertanyaan, Q1, Q2, dan Q3. Kita coba satu saja dulu. Kita ambil Q2. Kenapa saya dahulukan Q2? Karena untuk menjawab Q2 itu, ini bisa sekaligus menjawab median. Untuk menjawab Q2 itu sekaligus menjawab median. Karena ketika Q2 sudah diketahui, maka median juga sama diketahui.
sama median itu. Berarti sekali menjawab soal, dua pertanyaan itu bisa terjawab, yaitu Q2 dan median. Nah, untuk menjawab Q2 seperti begini, saya sengaja tuliskan segini, sini ada jawab, kemudian Q2 sama dengan titik-titik tanda tanya, artinya Q2 itu berapa gitu ya. Nah, sebelum kita menjawab Q2, kita harus mengetahui terlebih dahulu Q2 itu letaknya berada di kelas yang mana gitu ya. Q2 itu letaknya di kelas yang mana. Nah, untuk mengetahui letak kelas Q2, kita ambil sebagian rumus yang tadi, yang ini nih. Rumus yang ini kita ambil separuhnya dari sini, seret ke sini kita ambil I per 4 kali N. Nah, ini I per 4 kali N sama dengan berapa gitu ya. I per 4 kali N itu sama dengan berapa? Artinya I-nya, kita yang tanyakan I-nya ke berapa? Q2 kan? Q2. 2 per 4. Berarti I per 4 kali N itu 2 per 4 kali N-nya berapa? Nah, ini soal yang ini kumulatifnya berapa? Tadi sini sudah kita hitung, yaitu semuanya ada 60. Berarti 2 per 4 kali 60. 60 dibagi 4 dapat 15, 2 kali 15, 30. Nah, berarti Q2 itu berada di interval kelas 20, 24. Nah, ini, sorry, mana ya? Nah, segini kelihatan ya. Ya, oke. Nah, ini sengaja saya kasih tanda merah. Berarti ini sebagai kelas yang memuat Q2. Kelas yang memuat Q2 di 30, maksudnya di 20, 24. Kita masukkan rumusnya. QI atau di sini langsung Q2 sama dengan TB ditambah 2 per 4 kali N dikurangi FK. Tadi kita tahu bahwa FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Nah, kalau di sini berbicara kuartil berarti kelas kuartil. Kalau berbicara tentang desil berarti kelas desil. Begitupun dengan presentil. Nah, lanjut. Dibagi FQ2. Frekuensi kelas Q2. Nah, frekuensi kelas Q2 itu yang mana tadi tanya? Berarti di sini kan. Frekuensi kelas Q2 18. Masukkan TB. TB tadi di awal dikatakan bahwa tepi bawah kelas itu diambil dari batas bawah kelas. Mana batas bawah kelas? Nah, ini. Ini batas bawah, ini batas atas. Ini batas bawah, ini batas atas. Maka tepi bawah itu diambil dari batas bawah dikurangi 0,5. Sedangkan di sini kelas yang memuat Q2 itu 20 sampai 24. Maka batas bawahnya 20. Berarti tepi bawahnya 20 dikurangi 0,5. 19,5. Ditambah 2 per 4 kali N. Tadi sudah dihitung di sini. Oh, sorry, nggak kelihatan. Tadi sudah dihitung di sini. Dapatnya 30. Berarti ini sudah kita bisa langsung dimasukkan 30. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Sebelum kelas kuartil kedua itu berapa frekuensi kumulatifnya? Ini nih. Ini kelas kuartil kedua. Frekuensi kumulatifnya berapa? 15. Ya, kita masukkan di sini 15. 30 dikurangi 15 dibagi frekuensi kuartil kedua. Kuartil kedua itu frekuensinya di tadi berapa? 18 ini kan. Maka 15 per 18 kali 5. Atau di sini tadi mana ya? 30 dikurangi 15 per 18 kali 5 ya. Hasilnya 19,5 ditambah 15 per 18 kali 5. Ini untuk mengoperasikan hal seperti ini bisa kita ini kalikan dulu ke sini dibagi ini boleh. Atau ini dibagi ini dulu
15 bagi 18 kali 5, mangga. Atau bisa juga 5 dibagi 18 kali 15, silahkan. Ya, untuk hal seperti begini. Nah, ini kalau dioperasikan hasilnya dapat 4,16. 4,16 ditambah 19,5. Maka hasilnya 23,6. Jadi median dan Q2 dari data di atas adalah 23,6. Nah, sekali menjawab soal, dua pertanyaan itu bisa diselesaikan, yaitu median dan Q2. Kalau ditanyakan median dari data ini tuh berapa, yaitu 23,6. Kemudian kuartil dari data tersebut juga berapa, kuartil 2-nya atau kuartil 2-nya, kuartil mediannya juga sama 23,6. Nah, itu untuk kuartil 2 dan median. Selanjutnya untuk menjawab Q1, Q3, kemudian D8 dan P60, hasil P60, saya sudah tuliskan di sini. Mana ya, kelihatan nggak? Oke, nanti bertahap ya hitungannya. Nah, gini. Q1 tadi Q2-nya udah kita kerjakan Q1. Q1 sama dengan berapa gitu ya. Ini titik-titik, Q1 sama dengan berapa. Untuk mengetahui Q1 seperti biasa kita harus mencari tahu dulu Q1 itu letaknya berada di kelas mana. Nah, maka kita cari tahu terlebih dahulu kelasnya dengan cara mengambil tadi separuhnya dari rumus yang itu, yaitu I/4 kali N. Sehingga karena kita mencari Q1, berarti I-nya ganti dengan 1. 1/4 kali N-nya 60. Data yang ini tetap 60 dibagi 4 dapat 15. 15 kali 1, 15. Berarti Q1 itu berada di frekuensi kumulatif ke-15. Nah, di sini berarti kan. Ini Q1-nya berada di sini, 15. 15 itu berapa? Intervalnya 15 sampai 19. 15 sampai 19. Kita masuk ke rumusnya. Q1 sama dengan TB ditambah I/4 kali N dikurangi FK per FQ1. Ini Q1 ya. Q1 kali P. TB-nya berapa? TB-nya tadi ini batas bawahnya 15, maka tepi bawahnya 15 dikurangi 0,5, 14,5. Ditambah di sini 15, masukkan 15 dikurangi 7/8. Q1-nya tadi di sini kan kelasnya berarti 8. 15 dikurangi 7/8 kali 5. 15 dikurangi 7 dapat 8. 8 dibagi 8 1, 1 kali 5 5. Tinggal tambahkan ke sini 14,5 tambah 5 19,5. Berarti Q1-nya 19,5. Selanjutnya Q3. Kelihatan ya. Q3. Q3 itu berapa? Sama, Q3 juga kita harus cari tahu terlebih dahulu letak kelas Q3. I/4 kali N. I-nya ini Q3 yang ditanyakan, berarti I-nya ganti sama 3. 3/4 kali 60. Hasilnya 45. Berarti kalau 45 itu berada di mana? 45. Di sini kan baru 44 tuh. Baru 44, di sini 33, di sini baru 44. Berarti kalau 45 berarti beradanya di sini. Berarti di sini itu Q3. Tadi di sini Q1 ya. Ini Q1. Nah, masukkan lagi rumusnya. Q3 sama dengan TB I/4 kali N dikurangi FK per FQ4 kali P. TB-nya ini batas bawahnya 30, maka tepi bawah kelasnya itu 30 dikurangi setengah atau 0,5. Hasilnya 29,5. Ditambah ini hasil ini tadi 45, maka masukkan 45 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Tadi kelas kuartilnya di sini.
di sini. Maka frekuensi kumulatif sebelum kelas ini tuh berapa? 44. 45 dikurangi 4, 4. Hasilnya 1/10. Sini kan 1/10 kali 5 ditambah 29,5. 29,5 ditambah ini 1/10 kali 5, 0,5. 29,5 ditambah 0,5, 30 ya. 30. Itu hasil Q3. Selanjutnya kita rubah ke sini. Masuk. Ini kelihatan gak ya? Aduh, kameranya nih. Nah, masuklah. Masuk. Sedikit gini geser. Oke. Supaya tabelnya kelihatan. Desil ke-8. Pertanyaan berikutnya adalah desil ke-8. Berapa desil ke-8? Desil ke-8 berbicara tentang desil pun sama. Mencari desil kita harus mencari terlebih dahulu kelas desilnya. Kelas desil ke-8 itu berada di mana? Nah, bedanya kalau desil berarti dibagi 10. Berarti I/10. I itu desil ke berapa yang tanyakan? Ke-8. Berarti I ini ganti dengan 8. 8/10 kali tetap N-nya, karena kita masih menggunakan soal yang ini, N-nya 60. 60 dibagi 10 dapat 6. 6 kali 8, 48. Berarti kalau 48, coba kita lihat di sini. Di sini masih 44. Berarti kalau 48 berarti di 54 ini. Sini. Ya, di kelas yang ini. 30 sampai 34. Desil ke-8 kita masukkan rumusnya. Nah, untuk rumus desil ini tinggal mengganti saja. Q tadi diganti sama D. Kemudian 4 ini ganti dengan 10. Kemudian ini ganti dengan D. Itu aja perubahannya. D8 sama dengan TB ditambah I/10 kali N dikurangi FK kali P. Di sini dibagi F desil ke-8. TB-nya 29,5 ditambah 48 dikurangi 44. Kenapa 44? Frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Kelas desilnya tadi berada di sini. Maka frekuensi kumulatif sebelum kelas ini adalah 44. Nih, 44. Ini operasikan ke sini, hasilnya 4/10 kali 5 ditambah 29,5. 29,5 ditambah 2. Ini 2 dari 4 kali 5 20 dibagi 10 dapat 2. Hasilnya 31,5. Itu untuk desil ke-8. Kalau misalkan tanyakan desil ke-7, desil ke-9 atau desil ke-5, ya tinggal mengganti ininya saja. Operasikan, semua operasikan seperti biasa, maka hasilnya akan didapat desil yang ditanyakan. Geser ke sini. Sorry ya. Nah, mana nih presentil ke-60? Kelihatanlah segini ya, presentil ke-60. Presentil ke-60 itu berapa? I/100 kali N. I-nya 60/100 kali 60 sama dengan 36. 6 kali 6, 36 dibagi 100, 36. Maka P60 itu berada di kelas ke-36. Sini baru 33, berarti 36 itu berada di sini. 25, 29. Maka P60 sama dengan TB ditambah I/100 kali N dikurangi FK. Nah, kalau presentil ini tinggal mengganti. Di sini biasanya kan Q atau D kalau yang tadi, soal yang tadi, karena yang ditanyakan kuartil dan desil. Di sini tanyakan presentil berarti P, inisialnya P. P ke-60 yang ditanyakan. Kemudian di sini tinggal mengganti sama 100. TB ditambah I/100 kali
N dikurangi FK kali P per F persentil ke 60. TB nya berapa? 25 dikurangi setengah, 24,5 ditambah. Jadi tadi sudah kita hitung, hasilnya 36. 36 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke 60. Persentilnya ke 60 nya tadi berada di mana? Mana ya? Ini 2529 berarti ini. 2529 berarti kelas sebelumnya itu berada di ini. 33. 36 dikurangi 33 per frekuensi kelas persentil ke 60. Di mana? Di sini. 11. 36 dikurangi 33 dibagi 11, hasilnya 3/11 kali 5. 3 kali 5 dibagi 11 hasilnya 1,36 dan ditambah 24,5. Sehingga didapat 25,8. Sudah selesai terjawab semua. Pertanyaan ini sudah terjawab semua. Median Q1, Q2, dan Q3, D8 dan P ke 60. Sementara untuk video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalaupun dirasa biasa-biasa saja atau kurang bermanfaat, cukup dibiarkan saja tanpa usah dibully ataupun di. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.